Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NIM 2100019106 dari kelas Ekonomi Teknik B, Prodi Teknik Industri angkatan 2021. Saya di sini akan membahas soal ujian tengah semester Ekonomi Teknik, yaitu soal yang pertama. Sebuah gudang dari perusahaan pengolahan rotan membutuhkan terlalu banyak energi untuk proses pemanasan dan pendinginan karena proses insulasinya ternyata kurang efisien. Perusahaan akan berusaha menanggulangi permasalahan ini dengan mencoba memasang sistem insulasi baru yang lebih baik. Ada dua alternatif yang sedang dipertimbangkan. Alternatif pertama adalah sistem insulasi busa yang harganya 65 juta dengan masa 6 tahun dan nilai sisa 13 juta. Perawatan yang dibutuhkan itu setiap 2 tahun dengan biaya 2 juta setiap kali perawatan. Penghematan energi yang dihasilkan adalah 14 juta per tahun. Sedangkan alternatif kedua menggunakan insulasi filter glass yang harganya 40 juta dengan masa pakai 4 tahun dan nilai sisa sebesar 4 juta. Di samping itu, diperlukan perawatan tiap tahun dengan biaya 600 ribu. Penghematan energi yang bisa dihasilkan adalah 11 juta per tahun. Dengan tingkat bunga 10% per tahun, pakailah metode nilai sekarang atau present worth untuk menetapkan alternatif yang terbaik. Oke, di sini langsung kita tulis aja ya diketahuinya. Oke, dari soal tadi yang diketahui adalah I-nya adalah 10%, itu terdapat di bagian sini ya. Ya. Biaya investasinya yang insulasi A tadi 65 juta, insulasi B 40 juta. Umur ekonomisnya yang A 6 tahun, yang B 4 tahun. Nilai sisanya yang A 13 juta dan yang B adalah 4 juta. Pendapatan per tahunnya yang A 14 juta dan B 11 juta. Sedangkan biaya perawatannya yang A itu setiap 2 tahun 2 juta dan yang B setiap tahun 600 ribu. Langkah yang pertama yaitu melakukan penyamaan horizon waktu. Dilakukan dengan cara mencari KPK dari 6 dan 4. Itu adalah 12. N-nya sama dengan 12. Oke, kita langsung ke menjawab soalnya aja. Alternatif 1 atau alternatif A. Kita buat cash flow-nya dulu. Periodnya 0 sampai 12. Berarti 2 kali period. Kita masukkan biaya investasi pada periode ke-0 65 juta dan pada periode 6 65 juta. Lalu nilai sisanya pada periode ke-6 13 juta dan pada periode ke-12 13 juta. Masukkan di setiap periode mengarah ke atas karena ini adalah pendapatan setiap tahun dari tahun pertama sampai tahun ke-12 sebanyak 14 juta. Lalu setiap 2 tahun sekali biaya perawatannya adalah 2 juta. Dibuat mengarah ke bawah karena merupakan cost atau biaya. Lakukan perhitungan dengan present worth. PWA adalah minus 65 juta dikurang 65 juta dari sini ya. Dikurang 65 juta mencari P diketahui F dengan bunga 10% selama 6 periode. Itu yang ini. Oke, lalu dimasukkan 14 juta mencari P diketahui A 10% selama 12 periodenya. Ini 12. Oke, yang selanjutnya ditambah 13 juta mencari P diketahui F 10% dan 6 period itu 13 juta ini nilai sisa yang ini. Yang selanjutnya adalah 13 juta mencari P diketahui F 10% dengan period 12 yang ini. Minus 2 juta P per F 10% 2 itu yang ini. Yang selanjutnya sama, beda periodnya aja 4, 8 dan 10. Ya, yang selanjutnya 65 juta minus 65 juta ini didapatkan dari tabel PF. Ini didapatkan dari tabel PA. Ini didapatkan dari tabel PF, 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 PF. Lalu dikalikan dan dijumlahkan itu sama dengan
minus 1.305.200. Selanjutnya itu alternatif kedua atau alternatif B. Kita buat lagi cash flow-nya, yaitu kita masukkan 12 periode karena KPK-nya tadi 12. Berarti berapa kali? Yaitu 3 kali. Dimasukkan biaya investasi pada tahun ke-0, tahun ke-4 dan tahun ke-8 sebanyak 40 juta. Lalu nilai sisa dimasukkan ke tahun ke-4, ke-8 dan ke-12. Dimasukkan kenapa 4, 8 dan 12 karena akhir periodenya. Karena dia 4 periodenya untuk alternatif B ini. Jadi dimasukkan 4 juta, 4 juta, 4 juta. Lalu cost-nya kita masukkan tiap tahun, biaya perawatan 600.000 sampai dengan yang terakhir. Lalu 11 juta ini ke atas dari tahun pertama sampai tahun 12, ini adalah pemasukan. Lalu lakukan perhitungan yang sama dengan alternatif A tadi, present worth B. Minus 40 juta itu ya ini tahun ke-0. Bentar. Lalu ini minus 40 juta. Cari P diketahui F 10% pada tahun periode keempat ini. Minus 40 juta, P per F 10%, 8 ini. Ditambah 11 juta, mencari P diketahui A, I 10% pada periode 12 nih. Ya. Ini ditambah 4 juta, P per F 10%, 4 itu yang ini pada periode keempat. Lakukan hal yang sama, 4 mencari P diketahui F 10% pada periode keempat, periode ke-8 dan periode ke-12. Itu kan nilai sisanya. Terus dikurangi dengan kos perawatan sebanyak 600.000 per tahun. Berarti rumusnya 600.000. Mencari P diketahui A 10% selama 12 periode. Present worth B. Lalu ini min 40 juta dikurang 40 juta. Ini dapatkan dari tabel PF, ini dapatkan dari tabel PAA. Ini dapat PF, didapatkan dari tabel PF, dapatkan dari tabel PF dan dapatkan dari tabel PA. Ini dikalikan lalu ditambahkan lalu menghasilkan present worth alternatif B atau yang kedua adalah minus 9.242. Maka kesimpulan dari kedua alternatif investasi tersebut tidak ada hasilnya yang plus atau di atas 0. Semua hasilnya di bawah 0 atau kurang dari 0. Sebenarnya tidak ada alternatif yang menguntungkan, tetapi di antara dua alternatif tersebut, alternatif A lah yang lebih memiliki nilai kerugian atau minus yang lebih sedikit, yaitu 1.305.200. Sedangkan yang alternatif B itu minus 9.242.000. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu adalah sebuah investasi membutuhkan biaya awal sebanyak 130 juta. Investasi ini hanya akan berumur 15 tahun. Pada akhir umur bisa dilelang dengan harga 18 juta. Pendapatan yang dijanjikan dari investasi ini adalah 10 juta per tahun. Apakah investasi ini layak diterima apabila analisis menggunakan metode payback period? A. Dengan mengabaikan bunga dan B. Dengan memakai tingkat bunga sebanyak 18%. Tipsnya menggunakan trial error lalu diinterpolasi. Oke, kita langsung ke yang diketahui ya dari soal tersebut. Itu biaya investasinya awal sebanyak 130 juta. Waktu investasi atau umur ekonomis atau lama investasi sebanyak 15 tahun. Nilai sisanya dilelang lagi itu pada 18 juta. Pendapatan per tahun atau annualnya sebanyak 10 juta. Lalu untuk yang memakai bunga itu bunganya sebanyak 18%. Kita ke poin A, diasumsikan tanpa bunga. Maka untuk payback period 0 sama dengan minus 130 juta ditambah N action dikalikan oleh annualnya yaitu 10 juta ditambah dengan nilai sisa 18 juta. Berarti N action sama dengan 11,2 tahun. Maka
Dengan itu kesimpulannya adalah payback period akan terjadi pada tahun ke-11,2 tahun. Karena enaction lebih kecil daripada umur ekonomis, maka investasi ini bila diasumsikan tanpa bunga itu layak untuk diterima. Yang kedua atau yang B, dengan bunga 18%. Kita masukkan ke rumus payback period. 0 sama dengan minus 130 juta ditambah 10 juta mencari P diketahui A dengan bunga 18% dan N action period ditambah 18 juta mencari P diketahui F dengan bunga 18% sebanyak N action period. Bila menggunakan trial dan error, kita mencoba pada N ke-16 atau tahun ke-16, maka kita masukkan minus 130 juta ditambah 10 juta P per A 18%, N ke-16 ditambah 18 juta P per F 18%, N actionnya 16. Ini selanjutnya, maka ini dapatkan dari tabel PA, ini dapatkan dari tabel PF. Dikalikan yang ini lalu ditambahkan dengan ini semua nih menghasilkan N16 nya minus 77 105 600. Kita mencari N15 nya sama minus 130 juta ditambah 10 juta cari P diketahui A 18% pada periode ke-15 ditambah 18 juta cari P mencari P diketahui F sebanyak ibu dengan bunga 18% sebanyak 15 periode. Ini didapatkan dari tabel juga PA, didapatkan dari tabel juga PF, lalu dikalikan, ditambahkan, maka menghasilkan N15 sama dengan minus 77.577.000. Maka dengan hasil ini bisa dilihat pada tahun ke-16 saja masih menghasilkan minus atau lebih kecil daripada 0. Sedangkan tahun terakhir investasi atau tahun ke-15 itu menghasilkan minus juga 77.577.000, sama-sama lebih kecil daripada 0. Nah, sedangkan umur ekonomisnya atau umur investasinya itu hanya 15 tahun batasnya. Tanpa interpolasi, maka kita dapat mengetahui bahwa investasi ini tidak layak untuk diterima apabila menggunakan bunga sebanyak 18%. Karena jika kita interpolasi juga, interpolasi antara N16 dan N15 ini sekitar 15 tahunan, lebih dari nilai ekonomis, maka investasi ini tidak dapat atau tidak layak, sangat tidak layak untuk diterima. Sekian pembahasan soal UTS yang saya dapat bahas. Terima kasih, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.